Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Budianto. Bisa dipanggil Budi, panggilan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang KUD. Peranan KUD dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Menurut Muslimin Nasution ada dua peranan, yaitu yang pertama peranan primer, yang kedua peranan sekunder. Di mana peranan primer antara lain yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, meningkatkan efisiensi sektor pertanian sehingga memiliki data tampung yang besar bagi lapangan kerja di pedesaan. Yang kedua, mengurangi kebocoran nilai tambah sektor pertanian, di mana kelemahan sistem kelembagaan pertanian dapat diminimalisasi. Yang ketiga, menghimpun semua daya masyarakat berpendapat rendah agar mampu terjun ke dalam bisnis dan berskala lebih besar. Yang keempat, memberi jaminan terhadap resiko yang dihadapi oleh anggota masyarakat berpendapat rendah. Yang kedua yaitu peranan sekunder, antara lain yaitu ada 2 peranan. Yang pertama, koperasi berfungsi sebagai penghubung atau sebagai lembaga yang menampung kegiatan antar sektor di pedesaan yang dimiliki oleh pengusaha kecil. Yang kedua, koperasi bertujuan sebagai perangkat penyampaian informasi kepada masyarakat sampai ke tingkat yang paling bawah. Pengembangan KUD. Pengembangan KUD tidak terlepas dari perkembangan usaha masyarakat pedesaan. Sebagian besar KUD yang ada jenis usahanya adalah pertanian dan industri rumah tangga. Pembangunan ekonomi pedesaan di masa datang tidak terlepas dari pengembangan usaha yang berbasis ekonomi pedesaan. Dalam hal ini akan dikembangkan melalui KUD. Keberhasilan dan kekurangan KUD. Yang pertama, keberhasilan dari koperasi unit desa atau KUD, atau bisa disebut dengan KUD, ditentukan oleh yang pertama, baik tidaknya alat perlengkapan organisasi, contoh seperti rapat anggota dalam pengurus koperasi dan badan pemeriksa koperasi. Yang kedua, seberapa jauh kegiatan koperasi unit desa mampu mengelola tugas dan yang dibebankan oleh pemerintah. Contohnya seperti pengadaan sarana produksi, kredit canda pula, partisipasi anggota, dan lain-lain. Yang kedua, kekurangan dari koperasi dari unit desa ditentukan oleh yang pertama, pejabat koperasi terlalu cepat memberi bantuan. Yang kedua, penyuluhan KUD. Yang ketiga, jumlah tenaga pembina koperasi. Yang keempat, pejabat koperasi tidak tegas. Yang kelima, membeli hasil pertanian di bawah harga pasar. Yang keenam, belum mampu bersaing di pasaran. Yang ketujuh, kurangnya permodalan. Permasalahan KUD. Permasalahan KUD ini ada 2, yaitu yang pertama permasalahan ekstern, seperti halnya masyarakat belum mampu sepenuhnya diyakinkan bahwa koperasi merupakan sarana yang efektif dalam
mengatasi kelemahan ekonomis dalam meningkatkan kesejahteraannya. Belum adanya rencana induk pengembangan koperasi yang terpadu. Belum adanya prasarana yang memadai untuk bisa membangkitkan kegiatan koperasi. Yang kedua, permasalahan intern seperti halnya yang pertama, KUD lemah dalam organisasi dan manajemen. Kedua, sarana pelayanan dan modal yang belum memadai, dan kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan ekonomi. Program pembinaan dan pengembangan KUD. Tugas utama BUUD adalah untuk membantu para petani produsen dalam mengatasi masalah proses produksi atau termasuk kredit dan ketentuan bagi hasil, penyediaan sarana produksi serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi. BUUD juga melakukan pembinaan terhadap pembina KUD untuk tetap mempertahankan kualitasnya. Terakhir, strategi pembinaan dan pengembangan KUD. Mengingat luasnya permasalahan yang dihadapi serta keterbatasan dana, daya dan waktu, yang dilakukan suatu strategi yang tepat dalam usaha pembinaan dan pengembangan KUD. Strategi pemusatan pelayanan koperasi. Tujuan dari strategi tersebut adalah untuk mengakomodasikan segala usaha pemerintah dalam mempercepat pengembangan KUD. Dalam rangka pengembangan KUD diadakan pengendalian operasional untuk meningkatkan bimbingan dan penilaian teknis guna kelancaran pelaksanaan program dalam mencapai tujuan, untuk menyusun laporan rutin dan periodik dalam rangka memonitoring perkembangan KUD, dan untuk membuat evaluasi atas laporan rutin dalam rangka mengatasi penyimpangan dan kelemahan pelaksanaan program pengembangan KUD sehingga dapat segera diperbaiki dan disempurnakan seawal mungkin. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dari materi penjelasan mengenai tentang KUD. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan dari saya pribadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.